Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, salah satu bagian dari beriman kepada Allah yakni kita harus beriman kepada Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik, serta kita harus beriman kepada sifat-sifat Allah yang luhur sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mengimaninya dan dilarang untuk ragu sedikit pun. Nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, jika kita baca, maka hal tersebut mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut, Allah mengisyaratkan bahwa ketika kita berdoa, kita harus menyertakan Asmaul Husna dalam setiap untayan kata yang kita panjatkan. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas 3 dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, baik itu yang besar maupun yang kecil, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Tidak ada sesuatu di alam ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki nama Al-Basir yang artinya Maha melihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada suatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surah Yunus ayat 61. Lantas, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Basir? Salah satu caranya yakni kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan terjauh atau kita akan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menyadari bahwa mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya.
Tidak boleh mata itu digunakan sembarangan. Salah satu contohnya, mata yang telah Allah berikan ini tidak boleh dilihatkan kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika mata yang telah Allah berikan ini digunakan untuk memperhatikan dan mentadaburi alam semesta sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari yakni Al-Adlu, yang artinya Maha Adil. Allah adalah zat yang Maha Adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Salah satu bukti Allah Maha Adil adalah Allah menempatkan ikan di air, baik itu di sungai, di laut, ataupun di kolam. Allah tidak menempatkan ikan di daratan. Karena jika Allah menempatkan ikan di daratan, maka ikan tersebut akan mati. Keadilan Allah bersifat mutlak. Segala perbuatannya benar-benar bijaksana dan dilandasi oleh perhitungan yang sangat matang. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan balasan. Allah tidak akan memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Hal-hal tersebut membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Adapun salah satu sikap dalam meneladani Asmaul Husna Al-Adlu yakni sebagai seorang mukmin hendaknya belajar untuk bersikap adil. Terutama kita harus bersikap adil terlebih dahulu kepada diri sendiri sebelum berbuat adil kepada orang lain. Seperti contoh, kita harus adil ketika berperilaku, berpenampilan, serta tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan rasa benci, amarah, dan dendam. Orang yang meneladani sifat Al-Adlu ketika berbuat pasti akan selalu bijak dan adil, serta akan selalu bijaksana dan adil dalam mengambil segala keputusan. Yang ketiga, Asmaul Husna yang akan kita pelajari yakni Al-Azim atau yang Maha Agung. Allah adalah zat yang Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tak terbatas, paling sempurna, dan kekal. Berbeda dengan sifat keagungan yang dimiliki oleh manusia, yang mana hanya bersifat sementara. Allah berbeda dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Bahkan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyucikan namanya yang Maha Agung. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 96. Adapun cara untuk kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim yakni dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengikuti dan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mencintai, mengikuti, dan melaksanakan sunnahnya. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak dan pelajari dapat menjadi ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.